Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Neldia Zamriati, selaku moderator yang akan memandu presentasi dari kelompok 2. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah fonologi, yaitunya Ibunda Profesor Dr. Hasna Faiza ARM Hum. Dan yang kedua kepada Ibu Gina Jayanti Putri SPD M Hum. Dan berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neldia Zamriati dengan NIM 2405110425. Perkenalkan, saya Zahra Ade Pratiwi dengan NIM 2405110426. Perkenalkan, nama saya Martina Nurafida dengan NIM 2405110427. Perkenalkan, nama saya Fitri Kamisa dengan NIM 2405110428. Yang pertama, pembentukan vokal. A. Cara pembentukan vokal. Vokal yang saat ini telah diteliti yaitu cara pembentukan vokal kardinal, yaitu vokal yang mempunyai kualitas bunyi tertentu. Parameter penentu vokal-vokal ini ditentukan oleh keadaan posisi tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur, dan bentuk lidah. Kedudukan lidah dalam mengucapkan vokal kardinal A, I, U, E, dan O telah ditentukan dengan menggunakan pemotretan sinar X, sehingga dapat diketahui titik tertinggi letak ketinggian lidah yang melengkung. Untuk posisi vokal, berikut adalah bagan yang akan menunjukkan posisi vokal saat pengucapannya. Yang B, pembentukan vokal berdasarkan bentuk bibir. Berdasarkan bentuk bibir saat pengucapannya, vokal terbagi dua, yaitu yang pertama, vokal bulat, yaitu pada saat pengucapannya, bibir kita berbentuk bulat, baik itu dalam keadaan tertutup maupun terbuka, seperti dalam pengucapan huruf A, U, dan O. Yang kedua, vokal tak bulat, yaitu saat pengucapannya bentuk bibir kita seperti setengah bulat atau lebar, seperti pengucapan huruf E dan I. Yang C, pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Terbagi tiga, yaitu yang pertama, vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas. Yang kedua, vokal madya atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Dan yang ketiga, vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. D. Pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Berdasarkan bagian yang bergerak atau maju mundurnya lidah, vokal dapat dibedakan atas A. Vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan seperti I dan E. Kemudian yang B. Vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah tengah, misalnya vokal A. Kemudian yang C, vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah, seperti U dan O. Kemudian yang E ada struktur. Struktur adalah keadaan hubungan posisional artikulator aktif dengan artikulator pasif atau titik artikulasi, yaitu yang A, vokal tertutup, yakni vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit dalam batasan vokal. Contoh vokalnya yaitu I dan U. Yang B, vokal semi tertutup, yakni vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat sepertiga di atas vokal yang paling rendah, terletak pada garis yang menghubungkan antara vokal E dan O. Kemudian yang C, vokal semi terbuka, yakni vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal yang paling rendah atau 2/3 di bawah vokal tertutup. Contohnya yaitu O. Kemudian yang D, vokal terbuka, yakni vokal yang dibentuk dengan posisi serendah mungkin. Contohnya yaitu vokal A. Ini merupakan gambar dari struktur vokal.
pembentukan konsonan. Yang pertama, pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasi. Konsonan bilabial, yakni konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah P, B, M, dan W. Konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulator dan gigi bawah sebagai artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah F dan V. Konsonan apikodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antara gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah T, D, dan M. Konsonan apikoalveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah S, Z, dan R serta L. Konsonan palatal atau laminopalatal, yakni konsonan yang dihasilkan bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai artikulasi. Bunyi yang dihasilkan C, J, S, N, dan Y. Konsonan velar atau dorsovelar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah K, G, X, dan N. Konsonan glotal atau hamzah, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara yang merapat sehingga menutup glotis. Konsonan laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara yang keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan ialah H. Bentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi. Konsonan hambatan atau stop, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasi. Konsonan yang dihasilkan yaitu P, T, C, K, B, D, J, dan G. Konsonan geser atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan yang dihasilkan ialah F, V, X, H, S, S, Z, dan X. Konsonan likuida atau lateral, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan ialah L. Konsonan getar atau trill, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang sehingga udara bergetar. Bunyi yang terjadi disebut konsonan getar apikal. R. Semivokal, yaitu bunyi konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, misalnya semivokal W dan Y. Oke, C. Pembentukan konsonan berdasarkan posisi pita suara. Nah, berdasarkan posisi pita suara atau bergesernya tidaknya pita suara, konsonan dapat dibedakan atas konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Apa sih konsonan bersuara itu? Nah, konsonan bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran mulut menggetarkan pita suara. Nah, konsonan yang dihasilkan ialah seperti huruf M, N, V, B, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu konsonan tak bersuara. Nah, apa sih konsonan tak bersuara itu? Nah, konsonan tak bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga udara tidak menggetarkan pita suara. Nah, konsonan yang dihasilkan ialah seperti huruf P, T, C, K. Nah, itu adalah salah satu contoh konsonan tak bersuara. Nah, selanjutnya yaitu yang D, pembentukan konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. Nah, berdasarkan jalan keluarnya udara dari rongga ujaran, konsonan dapat dibedakan atas konsonan oral dan konsonan nasal. Nah, konsonan oral itu apa sih teman-teman? Nah, jadi konsonan oral yaitu konsonan yang terjadi jika udara melalui rongga mulut. Nah, konsonan yang dihasilkan ialah seperti huruf B, P, T, F, C, K. Nah, itu merupakan salah satu konsonan yang dihasilkan dari konsonan oral. Nah, selanjutnya yaitu konsonan nasal. Nah, konsonan nasal yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui
mengetahui rongga hidung. Dari kata konsonan nasal saja sudah tahu kalian itu nasal. Nasal itu adalah hidung. Nah, konsonan yang dihasilkan konsonan nasal itu ada beberapa huruf seperti huruf M, N, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu contoh konsonan nasal. Sekianlah pemaparan materi dari kelompok 2. Diharapkan kepada audiens dapat memahami materi yang telah kami paparkan, yaitu mengenai pembentukan vokal dan pembentukan konsonan. Saya Neldia Zamriati selaku moderator pada diskusi kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.